Sekarang kita masuk ke wilayah yang sangat-sangat krusial, artinya juga sangat-sangat berbahaya. Ini menyangkut keselamatan dari pengendara, keluarga tercinta di dalam, dan orang lain tentunya. Apa ini? Dia tidak, pendinginannya itu kurang. Makanya kalau pas turunan jauh, atau pas teman-teman berlibur di daerah tanjakan, turunan yang panjang, jangan pakai gigi 4 atau 3, pakainya 2 atau 1 kalau turunan curam, karena membantu pendinginan rem, biar remnya nggak terlalu panas. Kalau rem terlalu panas, otomatis bisa membuat rem blong gitu ya. Suatu gara-gara ban pecah di tol, itu sangat-sangat bahaya, balik segala macam. Wah, itu kan gara-gara ban harga 1,2 juta, akhirnya satu keluarga harus masuk rumah sakit. Itu tidak sepadan dengan harga ban yang 1,2 juta. Jadi murah banget harga ban itu, 1,2 juta dibandingkan dengan keselamatan keluarga di dalam mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Siang ini kita mau membuat video itu tentang perawatan sebuah Avanza. Jadi buat teman-teman semua yang punya Avanza mulai dari tahun yang 2005 atau 2004 sampai 2015, artinya yang masih BPTI ataupun belum BPTI, karena ya nggak jauh beda dan nggak jauh banyak, hampir sama aja perawatannya. Sekarang kita mau kasih tahu teman-teman untuk melakukan perawatan Avanza itu apa aja yang perlu dilakukan, apalagi sekarang bentar lagi kita mau mudik. Nah, itu kita harus melakukan persiapan agar nanti di jalan atau pas perjalanan mudik tidak ada kendala suatu apapun, lancar, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Sekarang kita lihat ya, apa aja yang harus dilakukan pemeriksaan atau pengecekan ataupun perawatan yang harus dilakukan di sebuah Avanza. Oke, di mobil yang kita contohkan kali ini adalah Avanza Veloz 1500 cc. Jadi sama aja sebenarnya antara yang 1500, 1300, cara pemeriksaan ataupun cara perawatannya juga sama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah masalah oli, karena ini sesuatu yang sangat penting sekali. Oli ini kita ganti setiap 5000 km ya. Oli itu kita ganti setiap 5000 km. Kemudian setelah oli, yang paling utama adalah air radiator. Air radiator ini kalau bisa ganti setiap 20.000 sekali, atau 4 kali ganti oli radiator kita ganti, airnya itu sekali ya. Ini coolernya kita ganti. Terkait dengan kondisi coolant ini, terutama buat teman-teman semua rata-rata yang beli mobil second karena belinya nggak baru, radiator wajib dilakukan pemeriksaan atau pengecekan atau pengorokan gitulah, dikoroin. Kalau mobilnya sudah usianya lebih dari 5 tahun, ada baiknya dilakukan pengecekan. Kalau dari baru mobilnya sudah pakai coolant, otomatis radiator ini masih kondisi bersih dan bagus. Nah, tapi kalau belinya second, terus dapatnya sudah pernah udah kilometer tinggi, artinya kilometer udah 100.000 kilo ya, ini baiknya dilakukan pengorokan di radiator. Apabila Avanzanya kilometernya sudah 200.000, ada baiknya diganti untuk upper tank radiator, kemudian selang radiator. Selang radiator di Avanza itu ada beberapa ya. Ada selang radiator atas, kemudian selang radiator bawah ini yang panjang ini. Nih, ya. Terus selang yang sambungan di belakang sini satu. Terus lagi di samping sini satu. Ya. Terus di belakang itu ada selang bypass yang gedenya ukurannya segini. Nah, itu diganti juga. Terus juga termostat itu kalau kilometer sudah mencapai 200.000. Kalau yang putaran-putaran ya perkiraan aja. Kalau selang-selangnya sudah mulai getas, selangnya sudah mulai ambiar, baiknya dilakukan penggantian ya. Mulai dari upper tank, coolant, kemudian selang-selang, termostat, kemudian water pump ini. Karena kendala sebuah mobil ketika dibawa untuk jalan jauh ataupun dibawa untuk mudik, itu rata-rata kalau pas mogok saya temukan itu pasti kendala di bagian airnya. Airnya habis, airnya bocor, airnya juga keluar, akhirnya overheat, akhirnya bongkar mesin, akhirnya mudiknya menderita. Nah, itu kita berharap tidak ada akhir yang menderita ya. Makanya sebelum perjalanan jauh, masalah air ini sangat-sangat krusial dan banyak menyebabkan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Daripada mengeluarkan biaya dan membuat kecewa keluarga ketika perjalanan, ada baiknya sebelum melakukan perjalanan cek dulu bagian sistem pendingin di suatu mobil.
upper tank, tutup radiator, selang-selang, termostat, water pump. Nah, itu baiknya dilakukan pengecekan dan pengorokan. Lanjut, kalau oli tadi itu sudah kita ganti. Kalau oli kan ganti, yang penting tidak berkerak ya. Kalau berkerak ya ada baiknya dibersihkan keraknya, seperti di video-video yang lalu. Itu. Terus berikutnya lagi, kalau busi di Avanza itu setiap 20.000 kilo diganti sekali. Kemudian kalau filter udara itu ya 10.000 atau 20.000 kita ganti. Ini murah-murah lah kalau itu, kalau Avanza itu gampang lah, itu bisa dilakukan dan itu murah. Jarang banget kalau Avanza bermasalah di businya, jarang banget bermasalah di filter udaranya. Terus tidak lupa dan tidak perlu teman-teman banyak dilakukan pemeriksaan, yang kelihatan aja ya, kayak ini aki atau baterai ini ada baiknya dilakukan pemeriksaan. Baterainya ini kebetulan kering, kalau pas baterainya basah ya diganti ya gitu. Airnya ditambahin, bukan diganti, ditambahin, dicek. Kemudian minyak rem ini sekitar 40.000 sekali kita ganti baru minyak remnya. Jadi kita sedot, kita buang, kita bleeding, ini ganti baru. Nggak mahal kalau minyak rem. Jadi harapannya minyak rem, yang namanya rem ini sangat-sangat krusial karena berkaitan dengan keselamatan ketika kita bawa mobil. Itu baik yang di dalam mobilnya, pengendaranya, bawa penumpangnya, keluarga, pokoknya orang-orang tercinta yang ada di dalam mobil lah. Makanya rem itu sangat-sangat vital. Nah, untuk yang Veloz itu sudah dilengkapi dengan modul ABS, alias mobilnya sudah ABS. Makanya ada tambahan safety atau tambahan keamanan di sistem remnya. Sebelum lanjut ke sana, setelah kita selesai di bagian mesin ya, paling itu aja, coolant sama oli, kemudian busi dicek, kemudian filter udara dan panbelnya. Jangan sampai panbelnya putus, tapi jarang banget panbel putus Avanza itu. Nah, tapi paling tidak dilakukan pengecekan sebelum perjalanan jauh. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sangat-sangat krusial, artinya juga sangat-sangat berbahaya. Ini menyangkut keselamatan dari pengendara, keluarga tercinta di dalam, dan orang lain tentunya. Apa itu? Itu rem. Tadi itu saya sudah sampaikan ya. Minyak rem itu wajib diganti setiap 40.000 kilo. Ini adalah rem sebuah Avanza yang belum dual VVTi. Itu piringannya memang solid ya, nggak ada lubang-lubangnya di sini. Dia tidak, pendinginannya itu kurang. Makanya kalau pas turunan jauh atau pas teman-teman berlibur di daerah tanjakan, turunan yang panjang, jangan pakai gigi 4 atau 3, pakainya 2 atau 1 kalau turunan curam, karena membantu pendinginan rem, biar remnya nggak terlalu panas. Kalau rem terlalu panas, otomatis bisa membuat rem blong gitu ya. Oke, setelah kita cek remnya, mulai dari piringannya ini normal seperti ini, gerutannya ya, terus ketebalan kampasnya, sini ketebalan kampasnya nggak kelihatan ya, dari sini kelihatan, ini ketebalan kampasnya kelihatan dari sini ya. Nah, nanti kalau kurang jelas ya teman-teman bisa dibuka, kemudian dilihat kampasnya tebalnya seberapa. Minimal 2 mili kampasnya yang depan ini harus diganti. Asli, kalau asli harganya kemarin kita ganti sekitar 500 ribuan yang original. Kalau yang KW atau ori lokal atau ori toko ada yang 275, ada yang 150, ada yang 100.000, ada yang 80 ribuan. Sayangi nyawa keluarga dan orang-orang tercinta dengan cara paling tidak ganti kampas rem yang original asli dari dealernya, karena itu kemampuan pengeremannya lebih bagus ketika panas. Kalau ketika dingin ya hampir semua kampas rem masih mampu, tapi kalau panas yang berlebihan, ini yang asli aja, jangan yang KW-KW-an. Oke, setelah kita ngomongin rem depan, tentunya kita juga ngomongin rem bagian belakang. Nah, kalau rem bagian belakang ini fungsinya tidak seperti rem depan yang sangat-sangat krusial ya. Nah, ini silinder rodanya atau wheel cylindernya, minyak rem itu ada di sini, dicek ini ada bocor apa enggak. Kalau nggak ada bocor, cuma di setel aja. Ketebalan kampas rem, kalau kampas rem model yang sepatu seperti ini atau tromol seperti ini habisnya nggak akan sama. Yang bagian depan itu yang habis bagian sini. Yang bagian belakang ini juga masih banyak yang utuh, karena fungsinya itu rata-rata kalau yang menghadap ke sini itu lebih awet. Itu kan karena posisinya dia rem tromol itu seperti itu, habisnya nggak rata. Memang seperti itu. Nah, ini yang sering habis. Kita cek yang paling tipis tuh angkanya berapa. Di sini 2 mili baru kita ganti. Karena tebelnya itu sekitar segini tuh. Ini utuh. Nah, ini masih segini, separuh ya masih oke.
Nanti kalau sudah tinggal 2 mili baiknya diganti karena itu juga berbahaya. Oke teman-teman, ini pengecekan sistem rem, karena rem itu sangat-sangat bahaya dan krusial, dan itu bisa menyebabkan kecelakaan yang sangat berbahaya bagi keluarga tercinta. Ngomongin rem sudah, sekarang kita lanjut ngomongin ban. Nah ini juga seringkali teman-teman tidak perhatikan masalah ban. Ban itu kalau bisa ya, kalau pas mudik perjalanan jauh, muatan banyak, muatan full keluarga semua, baiknya bannya itu pakai ban yang lumayan bagus. Lebih baik teman-teman beli ban 1 jutaan atau 1.200.000-an ya, paling mahalnya segitu satunya. Tapi teman-teman itu bisa memberikan keselamatan, kenyamanan bagi teman-teman keluarga, karena di dalam itu kan biasanya lebih dari 5 orang kayak gitu kan. Itu kalau terjadi sesuatu gara-gara ban pecah di tol, itu sangat-sangat bahaya, balik segala macam. Wah itu kan gara-gara ban harga 1,2 juta, akhirnya satu keluarga harus masuk rumah sakit. Itu tidak sepadan dengan harga ban yang 1,2 juta. Jadi murah banget harga ban itu 1,2 juta dibandingkan dengan keselamatan keluarga di dalam mobil. Gitu hitungannya. Jadi kalau ngitung, wah harga ban mahal ya 1,2 ya, tapi ngitungnya nggak seperti itu. Jadi harga ban 1,2 dengan nyawa yang ada di dalam mobil. Kita hitungannya seperti itu. Oke, kita sudah lakukan pemeriksaan seperti itu, mulai dari mesin, keamanan mesin. Kalau mesin mogok itu keluarga aman, karena paling ya habis duit untuk perbaikan mesin. Tapi kalau kayak rem, kayak ban, ada kendala di jalan, kecelakaan, entek kabeh gitu kan. Itu yang kita sangat-sangat hindari. Itu teman-teman ya, ban selalu diperiksa seperti ini. Ketekanan ban juga disesuaikan, tidak boleh terlalu rendah, tidak boleh terlalu tinggi juga, karena itu juga sangat berbahaya. Terus lanjut untuk kelanjutan dari pemeriksaan yang lain sebelum kita lakukan mudik atau perjalanan jauh adalah lampu rem. Lampu-lampu lah, elektrikal ya, jangan sampai lampu sennya mati, bisa diseruduk dari belakang. Jangan sampai lampu rem lampu sennya mati. Itu juga bahaya ketika belok dihantam dari belakang. Jadi lampu rem, kemudian lampu sen, ada tambahan lampu di sini non stop lampnya kalau bisa. Jadi ketika ngerem itu juga ada pemberitahuan yang lain gitu ya, selain lampu di sini. Jadi kalau lampunya perjalanan kok tiba-tiba putus pas sebelum berangkat hidup, tapi di jalan putus kan masih ada ini. Jadi itu harapannya teman-teman, lampu-lampu rem kemudian sen itu wajib bener-bener tidak ada kendala. Terus kalau lampu utama depan ya, kalau memang putus kan di jalan bisa berhenti dulu nunggu siang gitu ya. Tapi intinya adalah semua dipersiapkan dengan baik. Oke, setelah kita panjang lebar kali tinggi, teman-teman bisa tanya apabila teman-teman punya kendala ke nomor saya ini. Begitu, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga tips atau cara penanganan dan perbaikan ataupun perawatan sebuah Avanza yang sangat mudah dilakukan. Poin-poinnya tadi itu sangat-sangat mudah dilakukan ya, dan teman-teman bisa lakukan di rumah sendiri apabila punya kemampuan untuk melakukan analisa ataupun cara-cara buka kunci, pakai kunci gitu, itu bisa dilakukan di rumah. Jangan lupa di like videonya. Mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa oli gardan dan transmisi tidak diganti atau dicek, karena itu lama ya, transmisi dan gardan itu setiap 40.000 sekali, 40.000 sekali baru diganti. Atau teman-teman kalau memang sebelum melakukan perjalanan jauh, bawa ke bengkel, ganti oli transmisi dan gardan, itu sangat murah. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.